Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman KSM 2022. Salam kenal teman-teman, saya Ervan Effendi. Mungkin beberapa sudah kenal dengan saya, bahkan akrab ya, cukup akrab. Mungkin ada beberapa yang sempat belum kenal. Saya ucapkan sekali lagi salam kenal dan salam kerjasama ya, karena sejak saat ini kita akan bersama-sama bekerja untuk melakukan program-program KSM untuk tahun ini. Tentu banyak hal yang harus kita lakukan bersama agar apa yang akan kita lakukan ini bisa maksimal. Tentu kita perlu tahu panduan atau acuan apa saja yang perlu kita ikutin. Oke, langsung saja saya share ya teman-teman terkait dengan hal-hal yang perlu kalian pelajari ya. Oke, nah teman-teman ya, saya berikan video ini dulu untuk memastikan kalian bisa benar-benar menyimak, memahami apa yang perlu diketahui ya selama program ini. Dan saya tidak ingin ada alasan bahwa mungkin saat nanti Zoom ataupun Google Meet itu ada kendala sinyal sehingga tidak jelas dan lain-lain. Nah, saya buatkan video ini dengan maksud nanti kalian bisa mengulang-ulang in case ada yang kurang jelas di kemudian hari atau nanti. Jadi kalau ada pertanyaan bisa nanti lebih detail lagi ditanyakan. Ini sekilas tentang program kampus program Sarjana Mengabdi ya. Ini hal-hal yang perlu kita pelajari bersama dan mungkin kita perlu kerjasamakan nanti. Apabila nanti teman-teman terkait dengan kandidat sarjana mengabdi ada pertanyaan, bisa nanti diskusikan di grup ya, biar lebih detail. Jika memang saya belum bisa menjawab, saya akan konsultasikan ke pihak LPPM. Baik teman-teman, kita melihat dari temanya saja. Di sini ada kandidat sarjana mengabdi atau KSM. Di sini ada kata tematik. Oke, tematik ini menarik karena pelaksanaan KSM ini itu berdasarkan tema-tema. Temanya apa saja nanti akan dibahas di halaman-halaman berikutnya ya. Oke. Nah, tema umumnya adalah bersama masyarakat membangun kampung sejahtera yang berkelanjutan. Nah, di sini teman-teman, di sini adalah membangun masyarakat, membangun kampung, berarti masyarakat adalah SDM-nya ya. Membangun kampung, sumber daya alamnya, oke, tentu dua-duanya menjadi sejahtera. Oke, dan ada lagi yang adalah kata sustainable atau berkelanjutan. Yang berkelanjutan. Jadi perlu ya. Jadi kita sudah bisa memahami dengan cukup jelas ya teman-teman, dengan kita melihat bersama masyarakat membangun kampung sejahtera yang berkelanjutan. Artinya kita harus membangun baik secara softwarenya ya, masyarakatnya, membangun kampung hardware-nya atau environment-nya, lingkungannya, yaitu kampung di sana, agar dua aspek ini sejahtera. Dan yang tak kalah penting adalah sustainable atau berkelanjutan. Oke, ini memang langsung dari PPM teman-teman. Oke, kita lihat di sini. Ini merupakan pembaruan dari kuliah kerja nyata. Dulu KKN kan, oke, KKN PPM atau kuliah kerja nyata pembelajaran pemberdayaan masyarakat. Nah, sekarang istilahnya KSM. Dan sekarang pasca pandemi, karena kebetulan kakak tingkat kalian untuk tahun 2020-2021 itu mereka masih online ya, sehingga memang ada yang terjun di masyarakat, itu ada yang jadi satu, tapi banyak juga yang di wilayahnya masing-masing. Dan ini insya Allah kalau saya tidak salah adalah pertama kalinya pasca pandemi untuk satu desa lagi. Jadi langsung berkumpul dengan satu desa ya. Jadi untuk saat ini berkelompok di lokasi binaan, yaitu lokasi desa atau kelurahan yang sudah bekerjasama dengan pihak Unisma dan berkolaborasi. Oke, tentu berkolaborasi dengan bersama masyarakat ya. Apa aja yang harus kita lakukan adalah mengidentifikasi kondisinya seperti apa, merencanakan program dan melaksanakan program. Itu makanya insya Allah kalau nggak salah saya juga pernah sampaikan di grup kemarin bahwa hal pertama yang perlu juga diperhatikan adalah kita harus mengidentifikasi kondisi lapangan dulu. Seperti apa di sana, apa potensinya, apa mungkin kelemahannya, apa strengths-nya. At least kita melakukan analisis SWOT di situ.
Oke, jadi kita biar bisa memetakan dan apa yang kita lakukan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Baik, selanjutnya kita langsung aja dulu. Ini berita ya teman-teman, nanti kalian pasti buat berita dan itu akan dibahas juga nanti di terakhir ya, di halaman-halaman terakhir terkait dengan tugas kita, kewajiban kita selama program ini. Oke, di sini dibilang program kerja mahasiswa berupa penerapan dan pengembangan keilmuan untuk dimanfaatkan sebagai upaya proses penguatan kapasitas dan bersama masyarakat membangun kampung sejahtera. Jadi teman-teman, di sini juga mungkin langsung saya sampaikan saja bahwa goal kita itu bukan untuk apa ya? Goal kita adalah tidak untuk nguli di situ atau disuruh ngecat saja. Kalau terpaksa bantu-bantu ya bantu-bantu. Tapi itu setelah program-program yang bersifat intelektual, bersifat strategik yang bisa kita lakukan. Bahkan tadi juga di rapat kebetulan tadi pagi saya juga baru selesai rapat dengan rektor, wakil rektor, dengan tim LPPM termasuk juga ketua pengabdian masyarakat ini, itu mengupayakan bahwa kita tidak diperkenankan juga ya, tidak seharusnya ya, kita harus diperas dalam tanda kutip, kita harus mengeluarkan budget yang besar untuk membuat gapura misalkan dan lain-lain. Ya, tetapi kita lebih ke program dan mungkin di awal-awal kita juga bisa menyampaikan dengan baik kepada pihak desa bahwa kami bertugas di sini, memang sumber daya kami yang memang harus dieksploitasi adalah pemikiran kami, ide-ide kami, dan juga mungkin hal-hal aspek-aspek non material yang mungkin kita bisa bantu ya sedikit, tetapi tidak boleh dipaksakan untuk program-program yang bentuknya fisik atau material, sehingga itu kan susah berkelanjutan juga ya. Kalau bisa misalkan program kreativitas, inovasi, dan lain-lain. Oke, baik teman-teman, selanjutnya adalah sistem koordinasinya seperti apa. Peserta KSM berkelompok di satu lokasi binaan, nanti kalian semua akan ada di satu desa, walaupun ada 4 kelompok ya, nanti akan ada di satu desa, dan bersifat luring ya, nantinya semua ada di lokasi. Seperti tadi ya, kita identifikasi kondisinya seperti apa. Setelah kita tahu hal apa yang bisa kita lakukan, kita bisa memilih tema, memilih metodenya, programnya, dan nanti hasilnya akan seperti apa. Ini teman-teman, ini adalah SDGs ya, Sustainable Development Goals di level desa. Artinya ini adalah hal-hal atau tema-tema aspek-aspek yang ini menjadi isu dunia teman-teman. Yang ini ada 18, ini jadi isu global, yaitu desa tanpa kemiskinan, desa tanpa kelaparan, no hunger ya, desa sehat dan sejahtera, ini aspek-aspek yang bisa kalian masuki sebenarnya. Pendidikan desa berkualitas, keterlibatan perempuan di desa, desa layak air bersih dan sanitasi, desa berenergi bersih dan terbarukan, pertumbuhan ekonomi desa merata, ini sepertinya aspek yang sangat bagus buat yang anak ekonomi ya. Infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan. Ini aspek ini teman-teman bukan berarti kalian yang membangun jalannya. Jika memang ada anak teknik misalkan di sini, kalian diperkenankan membuat konsepnya, menghitungkan RAB-nya dan lain-lain, tetapi tidak harus kalian yang membuat, membiayain ini. Oke, desa tanpa kesenjangan, kawasan pemukiman desa aman dan nyaman, ini bisa mungkin kalian membuat keamanan dan sebagainya, menjelaskan fungsi CCTV dan lain, mungkin bisa seperti itu, atau apalah kalian nanti bisa program sebenarnya. Konsumsi dan produksi desa, sadar lingkungan, ini juga akan menjadi pokok sebenarnya karena kita ada kerjasama. Desa tanggap perubahan iklim, boleh. Desa peduli lingkungan laut, jika memang, tapi kita kayaknya jauh dengan laut. Tapi kalau misalkan memang mungkin kan, tidak apa-apa juga. Kalau memang menurut kalian bagus. Desa peduli lingkungan darat, oke. Desa damai berkeadilan, mungkin anak hukum juga bisa masuk di aspek ini. Kemitraan untuk membangun desa, kelembagaan desa, dinamis dan budaya desa adaptif. Nah, ini juga ya semuanya mungkin memungkinkan kita masukin tergantung dengan SDM kita. Nah ini teman-teman, selain kita melihat kondisi yang ada di masyarakat nanti di tempat kita akan KSM, kita juga seharusnya memetakan memetakan kekuatan kita, artinya kita dari jurusan apa saja, skill kita di mana saja, sehingga kita mapping strength kita itu bisa memberikan impact yang jelas ke masyarakat gitu.
Oke, baik, selanjutnya yaitu alur kerja kelompok. Ini akan di satu desa akan ada 4 kelompok yang kurang lebih ada 10 peserta per kelompok. Nah, nanti saya tadi sudah sampaikan juga, nanti akan ada satu kordes ya, satu koordinator desa, mungkin ada sekretaris dan bendaharanya juga, tetapi di masing-masing kelompok juga bisa dibentuk ketua masing-masing. Memang ya seharusnya ada ketuanya masing-masing, yaitu mengkoordinir kelompok itu. Oke. Nah, untuk itu, untuk terkait dengan siapa kordesnya, siapa ketua kelompoknya masing-masing ya, saya serahkan ke kalian. Karena kalian yang akan menjalani di sana, maka kalian yang memilih, dan pemimpin itu tolong dihargai, bukan berarti juga yang ditunjuk sebagai pemimpin menjadi kuli ya teman-teman. Tolong, ini adalah kerjasama, maka semua pihak yang ada di kelompok harus semuanya berkontribusi secara merata. Oke, jangan ada yang dominan dan ada juga yang submissive ya, yang hanya yang pasif aja. Jadi semuanya memberikan impact ya. Oke, apa yang harus kita lakukan bersama DPL? Kita membuat grup WA, sudah ada, mendiskusikan dan menetapkan organisasi desa atau koordinator desa. Nanti saya minta teman-teman untuk coba mengajukan dulu siapa saja. Nanti kalau memang membutuhkan saya untuk membantu memutuskan, it's okay. Tetapi kalau kalian mampu melakukan itu, sudah di grup diskusi, entah bisa di forum langsung kayak Zoom atau Google Meet, atau kalian diskusi di grup, silakan. Terus mendiskusikan dan menetapkan organisasi kelompok. Jadi di kelompoknya ada ketuanya juga, ada mungkin sekretaris bendahara, terserah kalian kebutuhannya seperti apa, dibuat struktur di sana. Nah, ini yang tak kalah penting juga, yaitu survei desa, koordinasi dan menyerahkan surat izin lokasi KSM pada desa. Nanti kita menyerahkan surat izin kita ya untuk ke sana, survei desa dan tempat tinggal. Nah, ini teman-teman peserta laki-laki dan perempuan terpisah tempat tinggalnya. Ini tadi ditekankan oleh Pak Rektor dan Wakil Rektor, terutama Wakil Rektor 3 di kemahasiswaan ya. Beliau sangat menekankan ini untuk kita tetap menjaga akhlak kita selama ada di program. Artinya cowok cewek harus tetap terpisah. Tadi juga Bu Isti dan juga Bu Atiroh ya, selaku Ketua LPPM juga menegaskan bahwa ada kasus sebelumnya bahwa ada mahasiswi yang saat kegiatan 17-an itu tidak menggunakan kerudung, dan itu untuk saat ini tidak diperkenankan untuk terjadi lagi. Jadi tolong teman-teman kerjasamanya selama KSM ini benar-benar dijaga attitude-nya, pakai kerudung ya, kecuali mungkin di sini ada yang non muslim ya, dan itu mungkin dijelaskan ke masyarakat juga. Kalau semuanya muslim, tolong berkerudung ya, dan bertingkah laku yang baik, terutama juga aspek cowok cewek ya. Kalau misalkan ada yang nanti kesem-sem atau mungkin kalian mau cinlok atau apa, tolong setelah itulah, setelah KKN eksekusinya ya, jangan di sana. Tolong juga jangan sampai berboncengan yang mesra ya teman-teman, karena tadi kami di DPL juga mendapat peringatan tegas juga dari rektor dan wakil rektor serta dari tim LPPM bahwa jangan sampai ditemukan mahasiswa Unisma cowok cewek boncengan bergandengan. Kalau bisa ya boncengan antar cewek atau cowok-cowok cewek-cewek. Kalau terpaksa berboncengan harus tetap ada jarak di boncengannya, tidak berpelukan di boncengannya itu. Jadi tidak dijadikan event untuk kesempatan untuk malah dekat-dekat. Karena kita membawa nama alma mater. Oke, baik teman-teman, kita akan juga bekerja sama dengan mitra. Ada mitra yaitu Gerakan Nasional Revolusi Mental atau GNRM. Ada Bawaslu ya teman-teman, Badan Pengawas Pemilu. Ini ada beberapa desa yang kerjasama. Ada BKKBN juga, ada FKL juga teman-teman. Jadi di sini ada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, dan ada Festival Kreatif Lokal. Nah, di sini pembekalannya nanti ada pembekalan terkait programnya yang kira-kira nanti bisa kita kerjasamakan, mendiskusikan programnya, merencanakan program kerja, serta koordinasi dengan pendamping. Nah, ini nanti bagi yang kalau kita belum tahu, kita akan bekerja sama dengan lembaga yang mana, apakah dengan GNRM, Bawaslu, BKBKBN, atau FKL ya. Jadi nanti kalau memang kita sudah disepakati, maka kita akan ada pembekalan dan ada penjelasan secara lebih detail lagi. Selanjutnya adalah di sini ada pembagian koordinasi kelompok, terus ada pelaksanaan program yaitu
Di sini ada monitoring evaluasi, ada Monef. Nanti teman-teman di mungkin pertengahan program, kemungkinan artinya sebelum pertengahan kita sudah membuat evaluasi, nanti dievaluasi seperti apa progresnya, dan pembuatan luaran. Nah, ini penting ya teman-teman. Jadi kita harus saat kita membuat program kerja harus memang dipikirkan langsung luarannya. Karena ini sebenarnya kegiatan ini berbasis luaran. Yang dinilai teman-teman adalah luarannya. Jadi tolong diperhatikan juga. Ini teman-teman kolaborasi dan mitra KSM KSMT ya, genap 2021-2022 ada ini ya gerakan revolusi nasional, gerakan nasional revolusi mental, ada Bawaslu Kabupaten Malang, ada BKKBN, ada juga ya dengan Desa Ngawongo ya, yaitu ini juga nanti dengan Win Sunan Kalijaga, kampung wisata, kampung kreatif, kampung santri ya, ini juga kita bekerja sama. Terus juga ada 20 desa di Kabupaten Malang, yaitu yang juga termasuk dengan Indonesia Bersih dan Mandiri. Kebetulan Kabupaten Malang juga terpilih sebagai salah satu atau pemenangnya ya, kalau nggak salah tadi, di Desa Bersih. Oke, nah ini adalah list desanya. Ini Pagak kita masuk ya, teman-teman. Gampingan Pagak kita masuk. Oke, dan kalau nanti detail untuk PowerPoint, insya Allah saya juga akan share ya. Oke, selanjutnya ada peduli stunting ya, desa di Kabupaten Pasuruan ada peduli stunting atau penting, tapi ini tidak masuk kita karena kita di Pagak ya, desa Ngomonggo ini kampung wisata. Kita juga bukan, tapi kita harus lihat nanti lokasinya secara langsung berarti. Next adalah lokasi dan tema serta subtemanya ya. Ya jadi teman-teman, ini adalah tema yang saya sampaikan tadi karena ini tematik, ini tema yang bisa kita ambil. Contoh misalkan masjid. Nah, temanya optimalisasi masjid sebagai pusat pengembangan peradaban masyarakat, misalkan pendidikan keagamaan, akidah, syariat, tasawuf, edukasi literasi dan sebagainya, masjid sebagai sentra penguatan dan budaya masyarakat. Nah, ini juga salah satu tema yang diambil. Sekolah misalkan, koperasi, perusahaan swasta BUMD, misalkan kita tingkatan ininya, mungkin anak ekonomi akan lebih concern di bidang ini ya. Oke, desa atau kelurahan ini ya teman-teman, ada digitalisasi dan lain-lain. Ini untuk detailnya langsung saja saya share PowerPoint-nya sehingga mungkin kalian bisa lebih enak nih bacanya. Yang jelas ini adalah tema-tema yang bisa kalian ambil saat untuk SM. Ada ormas atau organisasi profesi, lembaga pemerintah juga boleh, dan pondok pesantren juga oke. Untuk metode yang dapat dilakukan bisa mendidik masyarakat ya, bisa konsultasi, difusi dan penerapan ipteks, pelatihan, mediasi, simulasi iptek, substitusi ipteks, advokasi, metode lain yang sesuai juga. Pendekatan ABCD boleh, asset based community development ya, ini bisa dipakai ya. Jadi artinya berdasarkan ya, pengembangan komunitas berdasarkan aset yang mereka miliki. Jadi kita harus lihat, makanya hal terpenting adalah justru assessment kita ya. Kita survei ke sana, kita melakukan assessment apa potensinya dan hal apa yang mungkin kita bisa lakukan. That's I think yang penting untuk dilakukan. Dan selanjutnya teman-teman, kita lihat peran kolaborasi pentahelixnya ya. Kita ada mungkin dengan media, nanti media, inovasi bisnis, masyarakat, komunitas, pemerintahan ya, akademisi, industri swasta. Nah ini hal-hal yang bisa kita kerjasamakan ya. Ini yang mungkin bisa dibilang hal yang sangat-sangat penting buat kita perhatikan karena ini adalah objektif atau tujuan dari luarannya ya, luaran atau output atau outcome yang harus kita berikan ke LPPM, harus setorkan langsung. Dan ini menjadi aspek penilaian kalian juga dalam program ini ya. Pertama adalah berita pada media online dan cetak. Bisa di online, bisa dicetak, dikirim selama masa KSM. Jadi kalau saran saya teman-teman, di awal-awal langsung mengirim. Let's say mungkin kunjungan kalian, kunjungan ke desa, bahkan itu kita bisa deskripsikan, tulis bisa menarik. Dikaitkan dengan program kerja yang mungkin kita ini, bahkan hasil analisis assessment kita bisa lakukan berita di situ ya. Nanti kalau misalkan ada kesulitan, itu bisa konsultasi dengan saya juga tentu sebagai DPL. Dan teman-teman, ada baiknya kalian juga, makanya saya bilang tadi, kalian kalau bisa menganalisis kemampuan atau sumber daya dari kelompok kalian, sehingga siapa yang pintar nulis nih gitu. Jadi yang pintar nulis itu bisa diberdayakan untuk nulis berita, yang pintar foto dibuat fotografinya,
atau videografinya nanti. Dan teman-teman tentu setiap berita harus dalam bentuk file doc ya, dan foto dokumentasi. Filenya dalam JPG atau JPEG ya, JPG atau JPEG, dikirimnya ke humas@unisma.ac dan ksm@unisma.ac tadi. Nah, terkait foto tadi juga dibahas saat saya DPL dan pimpinan melakukan koordinasi, fotonya yang menarik teman-teman. Jadi kita mengikuti kaidah jurnalistik. Jadi kalau jurnalistik itu foto itu menggambarkan eventnya gitu. Dan kalau misalkan foto orang sebenarnya ya kalau di koran biasanya fotonya harus lebih gede dari koin ya. Wajah orang itu di surat kabar harusnya lebih gede dari koin karena itu melihat jelas tidaknya wajah yang ditampilkan. Jadi apa fokusnya? Jadi yang difoto bukan karena ada yang cakep misalkan, nggak cakepnya ya, tapi event apa sih yang ada di sana. Jadi foto itu sudah mampu menceritakan. Nah itu diperkaya dengan deskripsi kalian nanti. Gitu ya teman-teman ya. Next adalah video. Video kompilasi kegiatan KSM minimal 2 menit berisi video kegiatan pengabdian dengan mengenakan atribut KSM Unisma. Nah nanti ada seragam dari KSM ya, contoh yang ini yang hijau-hijau ini adalah seragamnya, atau nanti kalian mungkin juga bisa pakai alma mater. Tetapi mungkin agak kaku ya kalau misalnya kegiatan yang agak masyarakat, tapi kemungkinan besar ya pakai kaos-kaos yang nanti diberikan oleh tim dari LPPM ya. Dan videonya teman-teman ini diingatkan untuk landscape ya, jangan portrait. Kalau kalian misalkan nanti, karena kita juga diminta untuk membuat sosial media, which is free ya, kalian bisa pakai Instagram atau TikTok ya, itu mungkin bisa pakai portrait ya, tetapi untuk yang disetorkan ke LPPM diminta untuk landscape, jadi video ya. Jadi karena ini nanti akan rencananya dipost di YouTube, yang terbaik nanti akan dipost di YouTube dan dimasukkan ke profil Unisma, sehingga untuk yang disetorkan harus landscape. Tetapi kalau kalian ingin membuat konten di TikTok, di Instagram, atau mungkin ada yang masih main Facebook, I don't know, atau di Twitter, silahkan, boleh ya. Jadi saya kira cukup jelas ya teman-teman. Dan nanti teman-teman ketika di-post di sosial media diminta untuk menghashtag ya, nanti hashtagnya dikirim. Terus kalau tidak ada @KSM juga @unismanya, ada @LPPM-nya juga ya. Nanti dikirim. Insya Allah kalau ada update ininya nanti saya share juga. Jadi di hashtagin nanti biar exposure-nya nyampe ke LPPM. Jadi ada juga Instagramnya LPPM-nya, di tag ke sana juga. Next ini yang juga cukup menantang biasanya karena saya pengalaman 2 kali menjadi DPL kebetulan, yaitu pembuatan artikel pengabdian kepada masyarakat. Nah, template artikelnya mengikuti format atau template konferensi nasional pelayanan masyarakat yang bisa diakses di sini. Nanti saya juga bisa share ke teman-teman. Kebetulan saya ada contohnya sudah yang kebetulan berhasil lolos juga ya, di-upload juga di sana. Kebetulan saya beberapa ya yang sudah dipublish di LPPM. Jadi nanti kalian bisa lihat di sana. Nah, insya Allah kalau kita sudah ke lokasi ya, nanti hal menarik apa yang bisa kita kelola, bisa kita ambil sebagai sumber daya untuk dijadikan artikel. Nanti kita bisa diskusi secara detail dan nanti disubmit ke saya sebagai DPL. Kenapa? Karena biasanya saya juga akan membantu untuk memperhalus bahasanya, meraciknya biar lebih seksi lagi ya untuk dipublikasi. Terus ada laporan pelaksanaan KSM dengan mengkompilasi laporan individu dalam sebuah laporan akhir. Jadi teman-teman ada laporan individunya juga yang itu nanti digabung sehingga menjadi laporan akhir. Ini kalau nggak salah nanti ada laporan kelompok sih ya. Jadi kelompok nanti di-merge jadi satu. Template dapat diunduh di laman LPPM. Jadi teman-teman bisa langsung di sana. Oke. Dan ini yang terakhir teman-teman, yaitu adalah HKI atau HKI atau hak kekayaan intelektual, dapat berupa ajuan model pendampingan atau pengabdian yang telah dilaksanakan, modul penyuluhan atau buku saku, video penyuluhan atau karya inovatif lain. Jadi bisa membuat sebuah tutorial apa atau kita buat model apa di sana selama KSM, itu kita bisa ajukan ke HKI. Ini tidak harus tembus, tapi tugas kita adalah mengajukan ke HKI-nya. Kalau bagus nanti bisa diterbitkan HKI-nya, kalaupun tidak
ya tidak masalah. Tetapi kita berharap karena biar maksimal ada HKI yang bisa, yang menarik, yang bisa kita ajukan ya. Itu berbagai macam. Kalau dulu bahkan ada yang membuat poster tentang waktu itu karena masih COVID ya, tentang untuk menjaga kesehatan, peduli lindungi untuk peduli lindungi untuk menjaga kesehatan masyarakat ketika pandemi, itu posternya juga kita HKI-kan ya. Oke, sehingga ini ya ada berita, ada video, artikel, laporan, dan HKI. Ini adalah poin penting yang harus benar-benar kita siapkan ya. Dan itu teman-teman jangan berpikir di akhir-akhir. Sejak awal berita, usahakan minggu awal kita sudah punya berita yang dipublish. Ya, video-video sudah ada di Instagram juga. Artikel di minggu pertama kita sudah tahu temanya apa yang akan kita ambil, sehingga kita bisa di-short nanti kegiatan itu untuk dijadikan artikel. Dan ini teman-teman laporannya per kelompok ya. Jadi nanti di desa ada, tetapi laporannya per kelompok, sehingga artinya setiap kelompok membuat ya. Setiap kelompok membuat laporan masing-masing. Jadi bukan satu desa satu laporan, tetapi tiap-tiap kelompok harus membuat laporan. Oke, kewajiban peserta KKN ya biasanya menjaga nama baik alma mater, yang seperti yang saya sampaikan tadi, membuat metrik program kerja dan susunan organisasi, melaksanakan kegiatan sesuai proker, oke, koordinasi dengan DPL dan aparat desa. Oke, ini teman-teman ya, ke saya harus selalu ada update, dan nanti juga ke aparat desa harus sangat dekat ya, berkomunikasi dengan baik. Oke, selalu berpakaian sopan dan rapi ya, jangan seksi-seksian di sana. Oke, larangan bagi peserta KKN di sini ya, dilarang mencampuri masalah masyarakat di luar program KSF tematik, ikut campur dalam pembahasan pemerintah daerah, terlibat dalam perpolitikan praktis tidak boleh, terlibat tindakan asusila, kriminal, apalagi narkoba, miras, dan di dalam merokok saat pelaksanaan program ini teman-teman yang cowok, mostly ya cowok kan, nggak tahu kalau cewek mungkin ada, tapi kalau kalian mau merokok pas nggak kelihatan orang. Jadi waktu program di luar, tolong jangan yang ngerokok. Ada yang ngerokok, apalagi sampai terekspos ya. Jadi jangan sampai ada yang terekspos merokok ya. Itu teman-teman ya. Jadi kalau merokok harus sembunyi selama program ini. Dan sebelum saya tutup ya teman-teman, bukan ditutup dengan tentunya Pak Zuh ya, Pak Zurian. Tetapi ada beberapa poin yang disampaikan tadi juga yang cukup menarik. Pertama adalah kita diminta untuk sowan ke tokoh masyarakat di sana. Biasanya ya ada kiai atau ustadz atau tokoh ya, siapalah yang ditokohkan di sana, kita sowan ke sana, kita minta izin, minta arahan ke beliau juga. Dan bahkan bagi saya juga mungkin teman-teman tidak hanya yang tokoh-tokoh baik dalam tanda kutip ya kayak kiai atau masyarakat, bahkan mungkin kalau ada preman dan sebagainya kita bisa menghandle itu juga biar kita itu lancar-lancar aja dan tidak diganggu selama program. Gitu ya teman-teman. Jadi bagaimana ini sebenarnya adalah saat bagi kalian untuk menerapkan apa yang sudah dipelajari selama ini, dipraktekkan di masyarakat, dan ini adalah ujian sebenarnya. Baik, saya kira itu saja teman-teman untuk penjelasan saya terkait dengan hal-hal yang harus kita lakukan selama KSM. Untuk hal terdekat yang harus kalian lakukan adalah menentukan ya, membentuk organisasinya, yaitu menentukan siapa kordesnya, siapa ketuanya di masing-masing kelompok, dan organisasinya juga. Segera dilaporkan saya, bisa kita sharing juga di WhatsApp ya, ada pertanyaan-pertanyaan nanti bisa kita diskusikan, dan kalau sudah detail, insya Allah mungkin besok atau besok lusa, atau kalau kita udah fix ya dan butuh ketemu di Zoom, kita bisa ketemu di Zoom ataupun Google Meet untuk meresmikan. Nah itu kita lakukan setelah sudah dipilih siapa kordesnya, siapa ketua atau susunan organisasi di masing-masing kelompok. Saya kira itu saja teman-teman. Terima kasih banyak. Good luck dan selamat bekerja sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.